Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Tentunya selalu dalam keadaan sehat di rumah bersama orang tua. Demikian juga dengan Pak Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kembali, yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang. Anak-anak, kompetensi dasar yaitu 3.4 membandingkan kubus, balok, prisma tegak segitiga, limas, kerucut, dan tabung. 4.6 mengidentifikasi kubus, balok, prisma tegak segitiga, limas, kerucut, dan tabung. Anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa harus mampu menyebutkan jaring-jaring kubus, balok, prisma tegak segitiga, limas, kerucut, dan tabung. Anak-anak, mari kita mulai belajarnya, yaitu yang pertama tentang jaring-jaring kubus. Perhatikan gambarnya. Nah, kubus di sebelah kiri, kalau kita gunting, sisi-sisinya yang bersesuaian, sehingga akan terbuka menjadi gambar di sebelah kanannya. Lalu, gambar tersebut kita buka akan menjadi jaring-jaring kubus. Nah, itulah proses membuat jaring-jaring kubus. Berikutnya, yang kedua, jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok sama seperti yang kubus tadi, kita gunting setiap sisi-sisinya agar terbentuk seperti gambar di sebelah kanan. Lalu kita buka perlahan-lahan, akan terbuka seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian kita buka terusnya, jadilah jaring-jaring balok seperti gambar ini. Jadi ini sisi ini sama dengan sisi ini, ya. Perhatikan itu jaring-jaring baloknya, sisi ini harus sama dengan sisi ini. Jika anak-anak memahami benar jaring-jaring balok ini, nanti anak-anak tidak akan mengalami kesulitan dalam menghitung luas permukaan kubus dan balok. Kita lanjut materinya, yaitu yang ketiga, jaring-jaring prisma tegak segitiga. Itu gambar prisma tegak segitiga, perhatikan dengan baik. Nah, kita juga gunting setiap sisinya yang bersesuaian sehingga terbentuk gambar di sebelah kanannya. Lalu kita buka, akan terjadilah jaring-jaring prisma tegak segitiga. Perhatikan gambar dengan baik. Ini juga akan memudahkan kalian dalam menghitung luas permukaan prisma tegak segitiga. Berikut yang keempat, jaring-jaring limas segi empat. Perhatikan gambarnya, inilah gambar limas segi empat. Juga kita lakukan hal yang sama, kita gunting sisi-sisi yang bersesuaian sehingga akan terbentuk gambar seperti ini. Jadi kita buka pelan-pelan, jaring-jaringnya sekarang akan terbentuk jaring-jaring limas segi empat, terbentuklah seperti gambar di sebelah kanan. Ini juga akan membantu kalian dalam menghitung luas permukaan limas segi empat nanti jika anak-anak betul-betul memahami bagaimana bentuk jaring-jaring limas segi empat terdiri dari apa saja. Berikut yang kelima adalah jaring-jaring kerucut. Inilah gambar kerucut yang Pak Guru sudah gambarkan. Nah, kita akan yang pertama anak-anak lakukan adalah menggunting bagian alasnya. Sisi bagian alasnya kita gunting. Lalu setelah digunting, biarkan seperti gambar berikutnya. Lalu kita potong sisi lengkungnya atau selimut kerucutnya sehingga akan terbentuk gambar seperti ini. Lalu kita buka di gambar jaring-jaring kerucut.
berikut. Yang keenam adalah jaring-jaring tabung. Perhatikan tabung. Tabung ini juga kita akan buat jaring-jaring tabungnya. Pertama kita gunting bagian sisi atas dan bagian sisi bawahnya, lalu akan terbentuk gambar seperti ini. Nah, kemudian selimut tabungnya kita gunting juga, lalu kita buka secara perlahan-lahan. Nanti kita buat jaring-jaring tabung seperti gambar berikut. Ya, jadi jaring-jaring tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Ya anak-anak, itulah jaring-jaring bangunan yang Pak Guru telah berikan kepada kalian. Nah, untuk tugasnya sekarang adalah kerjakan soal LKS Matematika kelas 6 halaman 12, tugas mandiri nomor 1 sampai 5 di buku tulismu. Selamat belajar anak-anak, dan menyimak video ini serta mengerjakan soal tugas. Anak-anak, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Ingat, anak-anak selalu tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak. Pak Guru akhiri dengan para santri. Om Santi Santi.